Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Subhanallah. Teman-teman semuanya, khususnya rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pemuda harapan bangsa, terimalah salam indah dari kami. Selamat menikmati indahnya perjuangan untuk teman-teman semuanya. Saya fokus pada kawan-kawan mahasiswa pemuda harapan bangsa. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Serius. Saya mengatakan demikian serius karena memang Anda sedang berjuang dari yang tingkat 1 TPB dan naik tingkat 2, 3, 4, dan ada yang lulus tepat waktunya pada bulan Agustus pada tahun keempat. Nah, ada yang sampai cum laude, dan cum laude kriterianya tidak hanya IPK tapi kemudian dengan aktivitas yang mencukupi, bahkan cukup banyak yang bisa aktif, sangat aktif dan tetap bisa cum laude. Ini yang pertama. Tapi juga ada kawan-kawan yang hampir ke DO ya, sehingga pada tahun ke-6 dia baru bisa lulus pada waktunya, tepat pada waktunya. Allahu Akbar. Nah, saya ingin berpesan kepada Anda semuanya bahwa awal perjuangan di situ, tapi awal perjuangan sampai lulus tadi adalah akhir perjuangan sampai lulus tadi adalah awal perjuangan berikutnya. Nah, awal perjuangan berikutnya inilah saya berharap yang sudah bisa cum laude pada 4 tahun dan dengan aktivitas yang cukup, maka berani menikah, segera lulus, segera menikah. Kenapa? Ya, saya bicara sebagai seorang muslim, tapi saya kira semua agama akan bahagia kalau putra-putrinya berani menikah dan punya cucu seperti saya, kakek, nenek. Ini akan bahagia kalau putra-putrinya sudah berani menikah dan kemudian punya cucu. Maka yang cum laude tadi 4 tahun langsung berani menikah, lulus S1. Pun demikian bila tidak, bisa nanti menjelang lulus S2 ya. Jadi, tapi jangan setelah lulus S2 masih belum berani menikah. Itu karakter yang kurang bagus menurut saya. Nah, adik-adik yang paling bawah dalam pengertian IPK-nya ya, maka akhir 6 tahun tadi sebaiknya juga sudah berani melamar dan berani menyiapkan diri untuk menikah. Karena sesungguhnya bekal utama menikah bukan pada harta, bukan pada gelar, tapi pada kedewasaan berpikir. Kalau dalam bahasa Islam, iman takwa ya, seperti naik haji, bekal utamanya adalah iman takwa. Baik, sekali lagi untuk semua agama saya kira akan bahagia kakek neneknya bila putra putrinya sudah berani menikah dan punya cucu. Saya agak berpanjang lebar sedikit. Teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa pemuda harapan bangsa, saya muslim dan saya mendapatkan LMD, latihan menjadi dakwah dari Salman, oleh almarhum Bang Imaduddin. Yang salah satunya sangat melekat dalam hati saya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat yang sama, bahkan detik ini saya ingin menyampaikan bahwa Islam adalah rahmatan alamin. Senada barangkali kalimat yang lain, kita tidak menyamakan agama, tetapi saya respect pada kawan-kawan non-muslim yang kemudian kasih sayang itu nyata. Kasih sayang itu nyata. Ya. Damai di bumi. Insya Allah ya, kalimat-kalimat tadi indah. Dan inilah yang mengikatkan saya ingin menyampaikan di kesempatan ini adalah mengajak kawan-kawan untuk membangun Indonesia ini dari kapasitas kita masing-masing. Saya dari teknik sipil, kakak teknik sumber air,
profesi saya dan berkesempatan melihat Kanada, ya, Jepang, Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, dan saya bawa oleh-oleh video-video kecil yang saya pakai untuk bahan kuliah, menyimpulkan bahwa untuk membangun sistem sumber daya air, saya kira seperti transportasi juga, kita memerlukan master plan 25 tahun. Jadi kalau kita menghabiskan atau konsentrasi hanya tahunan atau 5 tahunan seperti pemilu gitu ya, kita akan habis tenaga kita. Ya, kita boleh belajar, teman-teman boleh belajar tahunan 5 tahunan tadi, tetapi konsentrasinya harus pada master plan 25 tahun 25 tahun ke depan, agar sumber daya air kita menjadi satu sistem yang lengkap, ya. Atau demikian juga sistem transportasi perubahan yang ingin kita capai itu menjadi sistem yang lengkap, pengembangan wilayah kita lengkap, ya. Nah, kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita tidak bisa berintegritas, menyamakan persepsi kita untuk membangun sumber daya air atau sistem pengembangan wilayah berdasarkan peta, berdasarkan pola transportasi yang kita rencanakan selama 25 tahun dengan konsisten, maka kita akan tidak kemana-mana. Uang kita habis untuk perubahan-perubahan, pembangunan yang tidak sesuai dengan master plan. Bahkan energi kita, ya, tenaga kita akan habis untuk berdebat, berdiskusi satu dengan yang lainnya, bahkan sampai menjelekkan satu dengan yang lainnya. Itulah kita terjebak pada politik praktis 5 tahunan. Di video saya di Deep Tunnel di Tokyo, yang saya baru kunjungan ketiga kalinya, baru bisa masuk ke Deep Tunnel di Tokyo itu dengan putri saya yang kebetulan di Kanada, di Jepang, menyimpulkan bahwa tidak mungkin seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati bisa menyelesaikan masalah banjir di kotanya. Saya ulangi lagi, tidak mungkin seorang presiden, katalah seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati di wilayah yang sama dengan banjir, itu bisa menyelesaikan masalah banjir di kota itu. Kenapa? Karena pada umumnya infrastruktur besar seperti Deep Tunnel, seperti Marina Barat, seperti Smart Tunnel, ya, kemudian Rotterdam Barrier, gitu ya, itu di Belanda, di Jepang, di Singapura, di Malaysia, itu bisa membangun dengan hanya 10 tahun. Mereka memerlukan waktu lebih. Oleh karena dan kalimat simpel hanya bisa diselesaikan bila kita punya master plan 25 tahun yang tetap. Gitu ya. Nah, kalau kita masuk dalam politik praktis, kita seorang engineer, seorang master, seorang doktor, apalagi seorang profesor, kita terbawa oleh politik 5 tahunan, maka sayang sekali energi kita akan terbawa kemana-mana dan tidak menghasilkan sesuatu yang optimal bagi negara dan bangsa kita. Maka saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk konsentrasi pada menyelesaikan amanah pribadi dari awal, mohon maaf, segera lulus, segera nikah, dan kemudian berani membangun bangsa dan negara ini dengan 25 tahunan. Ya, saya teruskan. Jadi kalau kita, para engineer, para master, para doktor, atau bahkan para profesor, beraktivitas dengan ritme 5 tahunan, kasihan negara kita. Kasihan negara kita. Kenapa? Karena kebayang 5 tahun, walaupun presiden, gubernur, bupati, kota madya, bupati dan wali kota dari partai yang sama sekalipun, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah banjir di kotanya dengan seandainya dia terpilih 2 kali sekalipun. Karena pembangunan infrastruktur seperti juga di channel tadi saya sampaikan memerlukan 15-20 tahun, bahkan 25 tahun lengkapnya gitu. Ya, oleh karenanya marilah kita secara bijak, para akademisi, ya, terutama adik-adik mahasiswa yang dibiayai, apalagi mendapatkan beasiswa dari negara, marilah kita konsentrasi untuk membantu bangsa dan negara kita, rakyat Indonesia yang
masih banyak di bawah garis kemiskinan seperti yang Anda lihat, rumah-rumah pemukiman yang bertumpuk-tumpuk seperti ini, itu menunggu kerja bakti amaliyah kita. Rabbana hab lana minas solihin. Lalu bagaimana dong? Mulai dari mana? Mulai dari pembinaan pendidikan karakter dalam diri kita. Tiny behavior dari yang kecil-kecil, harian, mingguan, dan menjadi semesteran, menjadi tahunan, insya Allah akan menghasilkan sesuatu apabila kita konsentrasi pada behavior. Behavior tadi, ya, ada fungsi personality dan environment, ada behavior yang fungsi motivation, ability, dan trigger. Konsentrasi kita di sana dan melaksanakan sambil menyelesaikan tugas-tugas harian dari pribadi keluarga kita, maka insya Allah kita pada saatnya bisa membantu bangsa dan negara ini. Rabbana hab lana minas solihin. Teman-teman semuanya, sekali lagi, Rabbana hab lana minas solihin. Tantangan utama adalah karakter kita, dan dalam hal ini sekarang adalah kepedulian, korupsi, dan perilaku koruptif. Kita tingkatkan kepedulian kita, ya. Kita tingkatkan perilaku kita untuk tidak perilaku yang koruptif, apalagi korupsi. Ya. Sedemikian sehingga anggaran yang terbatas tadi bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat bangsa. Ya. Sekali lagi, saya Muslim dengan keyakinan tauhid yang kuat dan rahmatan lil alamin, maka saya mengajak semuanya, seluruh unsur, seluruh elemen bangsa, seluruh agama, ras, dari manapun suku bangsanya, marilah kita bergandengan tangan untuk bisa membangun bangsa ini dengan berpolitik 5 tahunan. Tidak berpolitik 5 tahunan, tetapi orientasi pada 25 tahunan, master plan. Tentu kita perlu belajar dari 5 tahunan, tetapi kita mengajak menyambungkan, mencari community behavior, mencari organizational behavior yang bagus untuk bangsa ini, sehingga dalam setiap 5 tahun kita bisa terus menapak, bisa meningkatkan baik pribadi, kemampuan pribadi maupun bersama-sama dengan komunitas dan organisasi yang kita masuk ke dalamnya untuk bisa membangun bangsa ini. Agung Wiono menyampaikan pesan ini dari Bandung pada usia 36 tahun perkawinan kami dengan bahagia, ya, mengajak bahagia anak cucu, mengajak anak bahagia semua mahasiswa pemuda harapan bangsa, dan dari bahagia itulah muncul inovasi, kreativitas, dan Rabbana hab lana minas solihin. Dengan inovasi kreativitas itu, apapun permasalahannya, kita bisa menembusnya dengan semangat pengorbanan, semangat memberi, bukan semangat meminta. Yalah, jadi lulus dari perguruan tinggi, kita semangat memberi pada bangsa ini, tetapi tetap berani untuk menikah, ya, segera lulus segera nikah, berani berkorban, dan orientasi kita adalah orientasi akhirat, ya. Siapapun yang beragama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, akan mempercayai bahwa ada hidup setelah kematian kita. Kita ingin mendapatkan ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa dalam Pancasila. Kita yakini dan kita syukuri Indonesia punya Pancasila, dan kita langkahkan hari-hari ini, minggu-minggu ini, untuk membangun diri, membangun keluarga, membangun bangsa ini dengan semangat berkorban. Dengan pengorbanan, baik waktu, tenaga, dan materi yang diberikan kepada kita sesuai aturan yang berlaku, kita bangun komunitas, community behavior, organizational behavior, dengan secara rutin mengedepankan tiny behavior untuk bisa satu step setiap hari, setiap minggunya, setiap tahunnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Demikian Agung Wiono dari Bandung, ya. Dari kelihatan sini masjid dan pemegang kumuh, bukan pemukiman yang padat, ya. Ini tugas kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mensyukuri nikmat 31 Agustus 2020, tepat 36 tahun kami menikah, dan kali ini saya mendapatkan kesempatan dari cucu saya untuk
sementara menikmati dalam satu hari, menikmati indahnya kota Bandung ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.